Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan membacakan kitab yang di sini terdapat satu kisah, yang kisah ini bagi akal yang waras tentu akan tidak menerima karena di sini hurufatnya tingkat dewa. Nah, dalam kitab yang akan saya baca ini ada salah satu istri dari Habib yang kemudian mati atau meninggal. Setelah meninggal, ini selama 6 bulan itu masih pulang ke rumah. Nah, ini tentu menjadi pembahasan yang menarik dan ini menjadi topik dalam pembahasan video kali ini. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan atau klan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan langsung masuk pada pokok pembahasan. Jadi kitab yang akan saya baca ini masih di kitab Tadhkirunas, fokusnya di halaman 197. Nah, teks aslinya akan saya tampilkan di layar karena teksnya buram, sehingga saya rubah dengan teks yang jelas sehingga penonton bisa ikut menyimak pada saat saya membaca. Kitab Tadhkirunas halaman 197. Teksnya saya tampilkan di layar dan penonton bisa ikut menyimak. Ketika ada bacaan saya yang tidak pas, mohon diluruskan di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balaghna anal habibah Hasan bin Abdillahil Haddati lama tuwfiyat zaujatuhu muksa muddati sitati ashurin wahia tatla'u ilaihi kulla lailatin minal barzakhi wa tahduru indahu waqta mutola'atihi falamma aradat tazawuja wa khotoban khoto'at anitulu'i ilaihi wa ba'da dhalika dhuharat alaihi faqala laha liman tana'ta anitulu'i faqalat lamma kona'ta taroknaka. Artinya apa? Artinya bahwa telah diceritakan dan informasi ini telah sampai di kalangan para habaib zaman dulu. Jadi telah sampai satu informasi yang sudah familiar di kalangan para habaib zaman dulu, bahwa istri dari Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini meninggal dunia. Tetapi semenjak meninggalnya sampai kurun waktu 6 bulan, itu istri dari Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini setiap malam ini keluar dari kuburnya dan hadir di waktu mutolaahnya Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Jadi gini maksudnya, istrinya Habib Hasan itu meninggal. Lah, dari sejak meninggal sampai kurun 6 bulan, ini sang istri ini setiap malam ini keluar dari dalam kuburnya dan selalu hadir di saat Habib Hasan mutolaah. Mutolaah ini ya
bisa lagi membaca Al-Quran, bisa lagi membaca kitab, pokoknya lagi mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Itu istrinya selalu keluar dari dalam kubur, kemudian pulang. Hadir kan, di sini tagnya hadir, berarti pulang, menemani Habib Hasan yang lagi mutolaah. Ini berjalan selama 6 bulan. Kemudian, nah ini ketika Habib Hasan ingin menikahi dan melamar, ini kan mungkin berarti sang istri sudah meninggal, tapi masih pengen memiliki. Sehingga Habib Hasan ini pengen menikahi lagi, pengen menikahi istri yang sudah meninggal, dan pengen melamar. Maka istrinya ini tidak menampakkan diri lagi, artinya jeda, tidak datang menemani. Kemudian di waktu berikutnya, di malam berikutnya, ini sang istri yang sudah meninggal ini datang lagi. Nah, pada saat sang istrinya datang lagi, ini Habib Hasan tanya, kenapa kamu kemarin tidak datang menemani saya? Dijawab oleh sang istri yang sudah meninggal, setelah engkau merasa cukup, kami meninggalkanmu. Artinya, sang istri ini menemani suami, sang istri yang sudah meninggal ini menemani suaminya yang bernama Habib Hasan bin Abdullah ini pada saat waktu-waktu yang dibutuhkan saja. Pada saat sudah tidak dibutuhkan, ya ia akan pergi. Dari cerita ini kita bisa ambil satu kesimpulan. Istri Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad yang sudah meninggal dan dalam jangka 6 bulan sejak meninggalnya, ini sang istri selalu keluar dari dalam kuburnya dan pulang menemani Habib Hasan bin Abdullah pada saat mutolaahnya, pada saat Habib Hasan lagi tadarus kitab atau lagi membaca Al-Quran. Kemudian Habib Hasan ini punya niatan pengen menikahi dan melamar. Karena sudah meninggal kan berarti status pernikahannya sudah putus. Sehingga Habib Hasan ini pengen menikahinya lagi dan pengen melamar. Ketika Habib Hasan punya niatan semacam itu, maka istrinya tidak datang menemani lagi. Kemudian di keesokan harinya, di malam berikutnya berarti, ini istrinya datang lagi menemani. Sehingga Habib Hasan tanya, kenapa kamu kemarin tidak datang menemani saya? Dijawab oleh sang istri, saya ini menemani kamu dalam waktu yang dibutuhkan saja. Ketika kamu sudah merasa cukup, maka saya pergi lagi. Ini bukan roh yang datang. Jadi benar-benar istri yang sudah meninggal ini keluar dari kubur, kemudian menemani Habib Hasan. Bukti bahwa ini bukan roh adalah di sini teksnya. Teksnya falamma aroda at-tazawuja wa khotoba. Jadi Habib Hasan ini punya niatan pengen menikahi dan pengen melamar istri yang sudah meninggal. Nah ini kan berarti bukan roh. Ini berarti benar-benar yang keluar dari dalam kubur itu adalah jasad sang istrinya pulang menemani Habib Hasan bin Abdullah pada saat mutolaah. Sehingga karena seringnya ditemani istri yang sudah meninggal, Habib Hasan ini pengen menikahi lagi. Karena sudah meninggal kan status pernikahan sudah putus. Sehingga pengen nyambung pernikahan lagi, pengen melamar lagi. Tetapi istrinya enggan. Sehingga di keesokan harinya itu tidak datang. Kemudian pada malam berikutnya, ini datang lagi. Ditanya oleh Habib Hasan, kenapa kamu kemarin tidak datang? Dijawab, saya akan datangnya di saat kamu butuh saja. Kalau kamu sudah tidak butuh, ya saya pergi. Itu alasannya. Nah ini berarti bukti bahwa yang keluar dari dalam kubur, yang nongol, yang datang ke Habib Hasan ini bukan sekedar roh, tetapi beserta jasad. Karena di sini teksnya falamma aroda at-tazawuja wa khotoba. Habib Hasan pengen menikahi dan pengen melamar. Masa roh mau dilamar?
masa roh mau dinikahi. Nah ini berarti yang pulang, yang keluar dari dalam kubur itu jasad istri yang sudah meninggal. Ini untuk muhibin, berlaku untuk muhibin siapa saja. Mohon buka kitab Tadhkirunas halaman 197. Di situ dikaji teks semacam ini, teks yang lagi saya kaji. Kira-kira akal yang netral, akal yang waras, ini bisa menerima tidak sebuah pernyataan semacam ini? Jangan hanya berdasarkan cinta buta kepada Habib, sehingga ketika Anda menemukan keterangan-keterangan yang janggal dalam kitab-kitab Habib, Anda kemudian bungkam, tidak merespon, dan pura-pura tidak tahu. Telitilah kitab-kitab Ba'alawi, dan salah satunya di kitab Tadhkirunas halaman 197. Orang yang sudah meninggal selama 6 bulan ini selalu keluar dari dalam kuburnya dan pulang menemani sang suami pada saat suami lagi mutolaah atau lagi tadarus atau lagi mengkaji kitab-kitab Islam. Kemudian sang suami pengen menikahi lagi dan pengen melamar. Nah ini berarti yang pulang itu jasad seperti layaknya orang hidup. Hanya orang yang mendem kecubung saja yang percaya cerita ini. Orang yang waras tentu akan menertawakan. Apakah para mukibin ini masih dalam keadaan ngeflay, masih dalam keadaan mendem kecubung, sehingga cerita-cerita halus semacam ini masih dipercayai sebagai sebuah cerita yang benar-benar terjadi. Ini benar-benar konyol. Islam itu lahir, Islam itu datang untuk menumpas pemikiran jahiliyah. Ketika Islam sudah membumi di Indonesia, kemudian ajaran-ajaran jahiliyah ini masih dilestarikan, ya kita hidup terbelakang. Karena bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal, jasad dan ruhnya ini sudah pisah. Ruhnya pulang ke hadirat Allah, jasadnya pelan-pelan membusuk dan akan melebur bersama tanah. Tetapi ini tidak. Ini masih pulang tiap malam, keluar dari dalam kubur. Di sini kan teksnya, wahiyya tatla'u ilaihi kulla lailatin minal barzah. Berarti tiap malam dia nampak. Dari bawah itu nampak ke atas, jebol berarti kan. Keluar dari dalam kubur. Ini berlaku selama 6 bulan. Nah, kemudian watahduru indahu waqta mutola'atihi. Kemudian setelah keluar dari dalam kubur, sang istri itu pulang hadir menemani suami yang lagi mutola'ah. Nah, ini kan di luar nalar yang waras. Kemudian falama aroda atazawuja wa khotoba. Kemudian Habib Hasan karena seringnya didatangi istri selama 6 bulan, ditemani istri yang sudah meninggal selama 6 bulan, maka Habib Hasan ini pengen menikahi istri yang sudah meninggal lagi, pengen melamar. Tapi istrinya menolak. Sehingga di keesokan harinya ini istrinya tidak datang. Tapi di kemudian waktu, di malam berikutnya datang lagi. Nah setelah istrinya datang lagi ditanya oleh Habib Hasan, kenapa kamu kemarin tidak datang? Dijawab oleh sang istri yang sudah meninggal, saya datang pada saat Anda membutuhkan. Ketika Anda sudah merasa cukup, maka saya pergi lagi. Nah ini kan benar-benar konyol. Tak habis pikir saya. Ketika kitab yang di sini menjelaskan kalam mutiara dari seorang ulama besar katanya, seorang ulama besar dari golongan Habib. Kemudian dalam kitabnya justru melahirkan cerita-cerita yang hurufatnya luar biasa. Orang sudah meninggal, tapi tiap malam masih keluar dari dalam kubur. Fisiknya loh ini fisiknya bukan roh, fisiknya keluar dari dalam kubur. Kemudian pulang menemani suami lagi mutolaah. Tiap malam berlaku selama 6 bulan. Ini kan orang yang mabuk yang percaya dengan cerita ini. Maka sekali lagi saya berpesan kepada para muhibin di seluruh Indonesia, kaji kitab Tadhkirunas halaman 197,
Tolong dipahami, dinalar dengan nalar yang waras, dengan nalar yang netral, jangan memihak. Kira-kira cerita semacam ini cerita halu atau benar-benar terjadi? Nah, dengan Anda bisa menilai dengan nalar waras, Anda bisa menyimpulkan bahwa cerita ini halu, kemudian Anda masih ngotot bahwa ajaran Balawi adalah ajaran yang mulia, maka Anda sangat kebingungan. Karena kitab-kitab Balawi yang justru melahirkan dongeng-dongeng khurafat ini jumlahnya tak terhitung banyak. Ceritanya halu, itu bukan keramat lagi. Keramat dan khurafat itu beda jauh dan modelnya beda jauh. Yang ditulis dalam kitab-kitab Balawi itu khurafat. Khurafat. Sekali lagi, Muhyiddin ini. Ketika orang sudah meninggal, kemudian tiap malam keluar dari dalam kubur, naik ke atas. Kemudian pulang ke rumah, menemani sang suami selama 6 bulan. Kira-kira akal Anda menerima tidak? Itu bukan roh soalnya, itu jasad. Terbukti. Falamma aroda atazawuja wa khotobah. Sang suami yang ditemani istri yang sudah meninggal dalam waktu selama 6 bulan ini, sehingga pengen menikahi istrinya lagi. Pengen menikahi istri yang sudah meninggal. Ya mau dinikahi ya berarti fisik, bukan sebatas roh. Ini kan kalau pertanyaan orang kocak kan, setiap pulang itu pakaiannya ganti tidak? Setiap pulang itu selalu pakai busana yang berbeda tidak? Setiap pulang itu apakah masih memakai pocong dengan kain kafan atau tidak? Kan begitu. Terus pertanyaan konyol lagi kan, lah kalau masih hidup berarti mandinya di mana? Kalau tidak mandi ya baunya nggak karuan, iya kan? Kalau ganti pakaian, misalnya ganti pakaian, pakaiannya ngambil di mana? Ini kan harus diruntut cerita semacam ini, karena dia masih hidup, wong tiap malam pulang bersama jasadnya. Berarti kan butuh mandi, butuh makan, dan butuh seperti layaknya orang hidup, butuh BAB, butuh pipis, butuh ganti pakaian. Lah kalau itu semua tidak terjadi ya baunya Masya Allah kan. Ini kan koplak, hanya orang-orang bodoh yang mau menerima cerita semacam ini. Kesimpulan, ini kesimpulan saringkas. Kesimpulannya, apa yang tertulis dalam kitab Tadkirun Nas halaman 197 yang di sana tertulis bahwa cerita sudah masyhur di kalangan para habib zaman dulu bahwa istrinya Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini meninggal dunia. Selama 6 bulan itu pulang ke rumah, berarti nongol dari dalam kubur kemudian pulang ke rumah menemani sang suami pada saat lagi mutola'ah. Saking seringnya ditemani istri yang sudah meninggal sehingga Habib Hasan ini pengen menikahinya lagi, pengen melamar, tetapi ditolak oleh istri yang sudah meninggal. Kemudian karena sang suami pengen menikahi sehingga di keesokan harinya dia tidak datang, tidak menemani. Tapi di malam berikutnya datang. Kemudian ditanya oleh Habib Hasan, kenapa kemarin kamu tidak datang? Dijawab oleh sang istri, saya datang pada saat Anda membutuhkan. Ketika Anda tidak membutuhkan, saya pergi. Nah, berarti yang datang fisiknya, ya kan? Nah, ini cerita semacam ini, cerita super khurafat atau khurafat tingkat dewa, dan banyak orang-orang yang akalnya tidak waras yang masih mempercayai cerita semacam ini. Semoga Muhyiddin ini makin tercerahkan dengan saya munculkan cerita-cerita khurafat dari kitab Balawi. Semoga akalnya kembali waras, semoga bisa membedakan mana khurafat dan mana keramat. Semoga Muhyiddin bisa netral, dengan netral sehingga Muhyiddin bisa menilai ajaran Balawi itu ajaran sesat dan menyesatkan atau ajaran yang mulia. Jadi Muhyiddin ini ketika pembahasan intinya di sini jangan lari kemana-mana. Saya membahas cerita khurafat, nanti komen di kolom komentar Mukimat PKI, Mukimat Wahabi, Mukimat tolol. Itu komentar tidak berbasis ilmu. Komentar yang berbasis ilmu ini masuk pada materi. Materi pokoknya apa dikomentari.
Anda percaya tidak dengan apa yang saya baca, apa yang saya kaji? Ketika Anda percaya, dasarnya apa? Nah, itu baru komentar yang berbasis keilmuan. Nah, kalau komentar isinya mencaci, memaki, memframing, ya ini ya saya ketawakan. Itu berarti Anda ini sebenarnya nyerah untuk menanggapi dongeng-dongeng khurafat yang tertulis dalam kitab Ba'alawi. Dan secara nalar waras Anda sebenarnya Anda menerima ketika cerita-cerita khurafat yang tertulis dalam kitab Ba'alawi itu sesat dan menyesatkan. Tapi Anda gengsi untuk mengakui itu cerita sesat. Anda sudah kadung cinta, Anda sudah kadung menjadi pengikutnya Habib. Untuk mengatakan itu salah rasanya berat sekali. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.